Halo, selamat datang di video 5. Video 5 ini kita akan menunjukkan fitur-fitur di Sunnyday yang membantu untuk menangani proses pembayaran. Jadi, ketika kita sudah bisa memilih para opportunity yang hot lead, terus di-treatment oleh tim sales, sehingga mereka nanti langsung udah mulai yakin dengan produk kita, dan mereka sudah siap ya memutuskan untuk beli, maka kita juga harus siap juga dengan metode pembayaran yang mudah. Oke, kita akan langsung cek fitur-fitur di Sunnyday yang membantu kita untuk menangani proses pembayaran pelanggan kita. Yuk, kita cek aja. Oke, kita akan langsung melihat fitur-fitur untuk menghandle pembayaran. Kita lihat di sini ada fitur payment. Kita masuk ke sini. Nah, kalau kita baca di sini ada sub menunya, ada invoices and estimate ya. Invoice Anda udah tahu pasti tagihan, estimates itu adalah rincian, terus ada dokumen and contract. Ya, terus di sini ada orders ya atau pesanan, ada subscription langganan, terus ada payment link, link ke pembayaran, transaction ya pastinya transaksi ya di mana kita nanti akan melihat jumlah transaksi itu ada di sini. Terus ini produk ya, produk itu artinya ya produk artinya barang yang akan Anda jual gitu. Kupon adalah kupon yang bisa kita generate ya ketika yang bisa digunakan ketika orang mau bayar tuh. Jadi orang mau bayar terus dia punya kupon yang kupon diskon gitu. Nah, itu kita bisa generate di sini tuh. Terus ada setting dan integration. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai bagaimana sih cara Sunnyday menghandle pembayaran. Pertama gini, ketika kita berurusan dengan klien ya, pasti mereka punya klien atau pelanggan, mereka punya metode pembayaran berbeda-beda. Ada yang pengennya itu maunya di prosedurnya ya, bukan maunya prosedurnya memang kita harus kirim penawaran dulu, baru setelah itu invoice, baru setelah itu bayar, baru setelah itu receipt kita kirimkan. Oke? Ada yang dari penawaran dulu, setelah penawaran baru kita invoice, ya, kirimin penawarannya dulu dong mas, gitu. Bos saya tanda tangan, gitu. Nanti setelah itu, begitu bosnya tanda tangan, oke mas, kirim invoice-nya. Invoice langsung kirim, lari ke tim finance. Nanti tim finance bayar, baru nanti tim finance infokan ke kita nih, kalau dia sudah bayar. Biasanya kan flow-nya seperti itu. Nah, ada dua cara di Sunnyday, kalau seandainya kita sudah mengintegrasikan ya, web Anda atau pembayaran Anda dengan sistem di Sunnyday, maka secara otomatis sistem pembayaran Anda nanti akan ke-capture tuh. Nah, tapi kalau seandainya enggak, juga bagaimana? Nah, itu juga nanti ada solusinya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin masalah itu, kita akan lihat flow-nya dulu. Bagaimana kalau kita mau menangani pembayaran yang modelnya orang harus kirim penawaran dulu. Nah, ini yang disebut dengan estimates gitu. Estimate itu kan perkiraan ya, rincian gitu. Tapi kalau di kita sering nyebutnya itu penawaran gitu. Sama bentuknya dengan invoice, tapi dia baru estimate. Nah, contoh, kita tinggal bikin aja estimate dulu. Kita bikin estimate nih, bikin rincian penawaran tuh. Ini ada editornya di sini ya. Estimate, contoh umpamanya kita kasih nama penawaran langganan 1 gitu, penawaran langganan 1. Nanti kita tinggal kirim ke customer-nya siapa gitu ya. Umpamanya di sini ke email saya aja nih di sini. Namanya kecampur gitu. Terus di sini ada alamat bisnisnya ya, nanti kita bisa tinggal edit ya. Terus ini yang harus kita di-highlight ya, informasi yang lainnya standar ya. Tapi ada beberapa hal yang saya pengen highlight. Nomor ini nanti bisa auto add ya, jadi nambah gitu. Terus kan kalau invoice segala macam itu nomor itu penting ya untuk invoice ataupun penawaran. Nah, setelah itu langsung masukkan produk di sini. Produknya apa? Ya, ini cara yang manual ya yang saya tunjukkan. Tinggal pilih di sini. Oh, ada kambing Ottawa, ada di sini ada subscription, ada ini contoh aja ya. Ini ada roti ya, ada bubur kacang hijau. Nah, kalau seandainya kita tinggal contoh nih, oh ada nih bubur kacang hijau harga normal gitu. Masukin aja di sini. Kalau seandainya nggak ada gitu, maunya kita mau produk yang lain ya tinggal ganti aja kan gitu ya. Tinggal ganti produknya, kita delete ya kan, terus kita add produk yang lain gitu. Maunya apa? Nah, terus kalau kita bisa juga nanti add text di sini kalau ada pajaknya kita tinggal pilih, ya kan, save ya, oke gitu. Nah, terus kita akan kirimkan ke Bupara ini kasih contoh ya, tinggal kirimkan aja nanti bagian lainnya bisa diedit-edit ya. Kita kirim sebagai tes, oke, ke ipreaders@gmail.com. Kita lihat di sini sudah ada statusnya penawaran langganan 1 ya kan, sudah terkirim. Artinya apa? Penawaran sudah dikirim.
Terus kita tunggu dong, apakah penawaran kita diterima atau enggak. Nah, kita lihat di sini. Oh, ini udah ada masuk nih. Ini di email saya tadi ya. Oh, ini ada penawaran masuk. Nah, langsung dia lihat di sini. Oh, lihat penawarannya. Oh, angkanya udah cocok nih segala macam sesuai dengan apa yang kita bicarakan kemarin bla bla bla. Nah, pelanggan Anda tinggal accept estimate. Submit. Oke, begitu submit ya, nanti di sini statusnya akan berubah menjadi accepted. Oke, sudah jadi accepted. Ketika accepted apa? Kita maju ke fase yang berikutnya kan gitu. Kita pengen ngapain nih? Oke, dia sudah penawarannya oke, berarti create invoice dong. Nah, kita tinggal create invoice gitu ya. Mengulang sebenarnya invoice-nya. Nah, oke, ini kita lanjutkan nih. Namanya udah sama dengan tadi, tapi sekarang statusnya di sini berubah menjadi invoice. Kita kirim lagi nih. Kita kirim invoice-nya. Oke, lewat email. Tes. Send. Nah, di sini udah berubah jadi invoice kan? Kan ada invoice, ada estimate. Nah, sekarang kita masuk invoice. Langsung ada nih. Oh, ini ada invoice yang sudah dikirimkan dan sudah due kadaluarsa nanti 15 hari. Dia punya waktu 15 hari untuk bayar tuh invoice-nya kan gitu ya, Bu Farah. Nah, ini lihat di sini angkanya berubah-ubah. Oke, nah terus apakah kita akan nunggu 15 hari? Nggak, karena ternyata Bu Farah langsung ngecek emailnya tuh. Entah bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp ya. Lewat email atau lewat WhatsApp. Nah, di sini kelihatan tuh, oh iya, ada invoice masuk nih, invoice. Nah, begitu diterima, dia langsung klik view invoice. Nah, dia tinggal pay di sini. Cara bayarnya bagaimana? Langsung nanti akan muncul halaman pembayarannya nih. Ya kan? Nah, ini apabila nanti informasi kartu, terus nanti langsung bayar. Kalau seandainya tidak bayar pakai kartu, mau bayarnya langsung ya kan, saya mau transfer, terus nanti saya kirim bukti transfer ke sana, bagaimana? Bisa juga di-handle. Oke, caranya bagaimana? Nanti tinggal admin kita masuk ke sini kan masih nih, statusnya nih, invoice. Ya, kita nanti tinggal record payment. Nah, manual. Berarti si admin yang kita langsung crash atas nama Farah, ya, ini now hari ini submit. Nah, semua transaksi akan ada di sini nih. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini dia akan secara otomatis mengirimkan resipnya. Nah, begitu juga dengan kalau seandainya dokumen ya. Kalau kita lihat di sini kan invoice tadi dilihat tuh. Ketika Bu Farah lihat invoice-nya terus dia klik lagi, di sini sudah paid. Oke? Jadi semuanya sangat simpel sekali di Sanide, dan ini adalah contoh yang manual yang saya tadi kirimkan. Kita nanti akan tunjukkan ya di video yang lain adalah bagaimana kita create automation untuk menghandle pembayaran. Dan itu tadi hanya sekedar bagaimana invoice terus diterima oleh pelanggan. Ada juga nanti kita dokumen kontrak tuh, kan ada dokumen sama kontrak nih. Jadi kita bisa kirim dokumen gitu. Kita bisa kirim dokumen ya kan sebelum pelanggan bayar. Kan harus tanda tangan dulu mungkin ya kan. Dan ada macam-macam kita bisa create di sini. Dan itu bisa kita bikin sekuensial, urutan. Invoice tidak bisa dikirim kalau seandainya pelanggan belum tanda tangan penawaran. Terus penawaran dulu, dokumen, invoice, bayar kan gitu kan. Jadi orang tidak bisa melakukan pembayaran sebelum dia terima penawaran. Ya kan gitu kan. Orang belum bisa melakukan fase berikutnya sebelum orang itu tanda tangan dokumen. Jadi orang itu harus tanda tangan penawaran, tanda tangan dokumen, terima invoice-nya baru bisa eksekusi pembayaran. Jadi itu bisa kita bikin secara sekuensial. Oke, itu tadi adalah video kelima yang menunjukkan fitur-fitur Sanide bagaimana untuk membantu proses menangani pembayaran. Nah, setelah klien bayar, apakah proses kita akan berhenti sampai di situ, proses marketing kita? Tentu tidak. Karena kan kita pengen orang itu tidak hanya sekedar beli sama kita, tapi belinya berkali-kali, dan kalau perlu mengajak teman-temannya. Jadi, sudah belinya banyak, belinya berkali-kali, bahkan ngajak teman-temannya juga. Nah, itulah yang disebut dengan program loyalty atau reward program, ya, atau ada juga yang menyebutnya nanti program retention, ya. Jadi program retention di situ ada loyalty, ada reward program, dan tentunya yang terakhir yang paling powerful adalah program advokasi. Jadi setelah orang beli, kita pengennya mereka beli lagi dan ngajak orang lain, bahkan mengadvocate ya produk-produk kita. Kita akan bahas itu bagaimana cara create loyalty program di Sanide ya. Nanti di video yang selanjutnya, di video 6, kita akan membahas tentang itu. Langsung aja tonton video 6.